lihat orang nari itu kayak wah ternyata seru gitu. Jadi kalau lihat ada lagu gitu, jadi pengen nari gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih dalam podcast Tribun Lampung. Tribuners, tentunya podcast saya kali ini tidak kalah menginspirasi dan edukasi dari podcast-podcast sebelumnya nih ya Tribuners. Dan tentunya hari ini channel akan membawakan dan juga berbincang dengan salah satu siswi berprestasi asal Lampung, yaitu tepatnya dari Pringsewu. Nah, dia ini merupakan siswi kelas 6 SD yang tapi walaupun kelas 6 SD itu sudah ada segudang prestasinya loh Tribuners ya. Dan baru-baru ini dia itu baru saja menyabet 2 emas sekaligus Tribuners dalam ajang Porprov ke-9 2022 kemarin. Nah, kira-kira siapakah sosok yang sudah ada di depan saya ini? Mahasiswi berprestasi asal Lampung tentunya di sini sudah hadir. Ada Katrina Dini Putri. Halo, selamat datang Dini. Halo. Ini aku panggilnya Dini ya berarti? Iya. Oke, Dini, sapaan akrabnya nih Tribuners ya, asal dari SD Fransiskus Pringsewu ya. Berarti jauh-jauh nih Dini dari Pringsewu ke Bandar Lampung nih ya. Wow, terima kasih banyak Dini sudah hadir ya di studio Tribun Lampung. Dan tentunya hari ini kita akan berbincang nih ya Tribuners dengan Dini mengenai segudang prestasinya yang baru kelas 6 SD ini Tribuners. Nah Dini, kemarin kan baru mendapatkan 2 medali emas sekaligus ya Dini dari ajang Porprov ke-9 ya. Iya. 2022 itu dalam ajang sport dance, benar ya Dini? Iya. Nah, katanya Dini ini mendapatkan 2 kategori sekaligus, yaitu traditional dance dan Latin dance. Iya. Nah, ini menarik sekali loh Tribuners ya. Mungkin kita bisa langsung kulik dengan Dininya langsung di sini. Dini, boleh dong ceritakan dengan Tribuners di rumah, Dini ini sudah mulai kapan menyukai traditional dance ataupun dancing sport gini Dini? Kalau aku itu dari kelas 2 SD mulai suka tari, cuma kelas 3 baru ngomong sama ibu, Bu aku suka sama tari, jadinya sama ibu dimasukin sanggar. Jadi memang sudah ngerasa bahwasanya Dini tuh suka tari itu dari kelas 2 SD? Iya. Kelas 2 SD itu berarti umur berapa Dini? Umur 7 tahun kayaknya. 7 tahun, sudah menemukan bakatnya loh Tribuners, luar biasa Dini. Nah berarti Dini ini kan salah satu siswi dan orang yang memang sudah sadar nih ya akan kemampuan dirinya, mempunyai dan sudah ada keunggulan nih di bidang ini, salah satunya tari. Jadi waktu itu Dini langsung gercep ya, bilang sama ibunya, Bu aku suka nih di bidang tari gitu ya. Terus ibunya juga welcome dan langsung memasukkan Dini ke sanggar. Pada saat itu sanggar mana Dini yang Dini Sanggar MD. MD. Nah di situ Dini belajar apa aja? Belajar tari, asal tari, unsur-unsur tari. Banyak sih sebenarnya, cuma banyak ya. Yang aku tahu cuma itu. Jadi memang belajar dari nol banget ya, mulai dari tradisi, sejarah, terus juga tuh gerakan-gerakan tari. Nah, kenapa sih Dini memilih tari ini sebagai mungkin salah satu seni yang olahraga gitu ya yang Dini sukai? Karena dulu tuh sering kayak lihat di YouTube itu banyak orang yang tari-tari gitu. Terus kalau lihat orang nari itu kayak wah ternyata seru gitu. Jadi kalau lihat ada lagu gitu, jadi pengen nari gitu. Jadi memang ada rasa happy sendiri nih ya ketika Dini mendengar lagu tari, terus kayak langsung refleks aja gitu ya, pengen nari gitu ya. Pertama kali Dini nari itu membawakan tarian apa tuh? LFSN 2N pas waktu masih kelas 3. FLS 2N ya, waktu kelas 3 itu langsung menyabet juara berapa atau gimana? Dapat juara 3. Wow, dapat juara 3 Tribuners. Nah, di sini juga channel bakalan di sini kasih lihat nih ya dengan beberapa segudang prestasi dari Dini. Jadi Dini ini memang pernah menyabet juara 3 nih ya Tribuners untuk seni tari FLS 2N tingkat SD Kecamatan Pringsewu tahun 2020. Wow, berarti masih COVID ya Dini ya. Tapi hebat loh Tribuners ya, di COVID gitu ya, banyak orang yang memang mendiamkan diri di rumah, tapi Dini ini masih bisa gitu ya membagi waktu dan balance ya dengan aktivitasnya, dan juga ini luar biasa sih Tribuners. Terus nih
juara 1 storytelling Dehonian Day tahun 2021, dan juga juara 1 Kobar Sport Dance Porprov 9 tahun 2022. Lalu ini di kategori Traditional Dance U16. Terus ada juga juara 1 Cabur Sport Dance Porprov ke-9 2022 kategori Latin Dance. Terus juga The Best Foto Model Audisi Pencarian Bakat Bintang Model Selebriti 2022 di Swiss Bell Hotel Lampung. Wow. Lalu ini ada juga Tribuners, juara 2 audisi pencarian bakat acting Swiss Bell Hotel Bandar Lampung by VIP Production tahun 2022. Terus juga ada juara favorit ketiga audisi Fashion of the Year tahun 2022 di Hotel Urban Pringsewu by Stainless Production. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Dini. So proud Dini, ya ampun kamu tuh masih SD tapi segudang prestasi yang dicetaknya itu udah banyak banget gitu ya. Dini mungkin bisa nggak sih kasih tahu dengan Tribuners gimana sih cara Dini membagi waktu antara sekolah juga kan, tapi ini masih jalan juga nih yang lain-lain gitu. Aku jadi kalau misalnya besok sekolah, jadi mungkin pada hari libur aku latihan. Pas waktu besok masuk sekolah malam mungkin belajar untuk misalnya besok ulangan. Jadi ulangan tetap dijalanin, lomba tetap dijalanin juga. Wow, luar biasa. Dini ini seperti namanya ya, sedari dini gitu ya. Tapi sudah pinter banget membagi waktu dan manajemen waktunya itu sudah compatible gitu. Nah, Dini ini dalam manajemen waktu ada yang membagikah atau Dini sendiri atau dari dukungan mama juga gitu yang membantu? Yang membantu itu dukungan mama, terus habis itu aku sendiri sama ada guru mungkin ya, pelatih ya. Wow, ini memang harus didukung dengan orang-orang yang memang cinta dengan Dini. Oke, kita akan lanjut untuk ngulik-ngulik nih ya seputar dengan sport dance ya Dini ya. Ini untuk sport dance kemarin kan dua kategori ya, tradisional dan juga dengan Latin dance. Nah, bedanya apa sih Dini kedua ini? Kalau tradisional dance sport itu tuh diambil dari daerah-daerah, terus dijadiin satu di mix, terus habis itu nanti diajarin ke aku, terus habis itu kalau untuk tradisionalnya nggak terlalu susah karena aku udah sering, jadinya ya ada beberapa gerakan yang udah aku pelajarin. Ya, kalau Latin dance ini? Kalau Latin dance itu diambil dari luar kota dan aku juga baru pertama kali. Jadi pertama kali belajar itu aku agak bingung, tapi berhasil ya? Ya, berhasil. Terus habis itu kalau tradisional kan mendak-mendak, bungkuk-bungkuk gitu. Tapi kalau Latin dance ini dia nggak, kaki harus lurus. Kalau nggak lurus nanti bakal dicoret. Oh gitu. Jadi memang dalam segi penilaian di dua kategori ini juga berbeda ya. Dan memang Dini sempat mengalami agak ada kendala mungkin ya dalam sesi latihan yang Latin dance karena memang ini kan diambilnya dari luar negeri atau luar daerah ya. Jadi kan banyak kombinasinya gitu. Tapi kalau tradisional Dini bisa cepet gitu ya belajar dan tanggapnya karena memang udah biasa ya membawakan tarian-tarian daerah gitu. Luar biasa Dini. Nah, untuk ini kan kemarin menang Porprov ya. Nah, itu bisa ceritakan gak sih Dini awal mulanya itu diberitahukan dengan siapa Dini mengikuti ini? Awal mulanya itu IO di Pringsewu itu nyari atlet untuk di Porprov kan. Terus ada temen ibu aku yang ngomong kayak Dininya ikut Porprov ya. Terus ibu ngomong sama aku kayak, kamu siap belum Den? Siap-siap aja, yang penting yang penting banyak doa aja. Oke, luar biasa. Itu berarti ada nervous gak sih waktu Dini direkrut untuk Porprov kemarin? Persiapannya berapa lama tuh? Kalau nervous enggak, nervous banget. Nervous banget ya, oke. Kalau persiapannya itu biasanya sesuai persiapannya itu kadang ibu tuh nyiapin dari malam itu jahitin manik-manik di baju aku. Jadi memang bajunya ibu buat sendiri atau bagaimana? Jadi
sama penjahit, tapi itu polos banget. Terus sama ibu ditambahin manik-manik. Ditambahin gitu ya, Iya. jadi biar lebih berkreasi Iya. gitu. Oh, luar biasa. Berarti memang dari orang tua, terutama Ibu Dini sendiri itu mensupport sekali ya Dini ini. Iya. Wow, salah satu supportnya memang salah satunya itu tadi ya, membantu Dini dalam berbagai macam kegiatan ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah Dini, kalau sehari latihan itu kira-kira waktu mau lomba nih ya, itu berapa jam sih biasanya? Sesuai pelatihnya, kalau pelatihnya bisanya dari jam 8 sampai jam 12 ya kita ngikut. Tapi biasanya nggak cuma aku doang, ada silabus rumba, ada silabus caca, ada silabus jive, line dance sport jive, line dance sport caca. Jadi nggak cuma aku doang. Oke, jadi nggak cuma Dini doang gitu Iya. ya. Nah, waktu ke Porprov kemarin Dini ini sendiri tampilnya atau ada teman partnernya nih? Ada teman-teman yang lain, cuma beda cabang. Oh, beda cabang. Tapi kalau di cabang Dini ini Dini tampilnya sendiri ya, Iya. gitu. Solo ya. Iya. Wow, luar biasa. Dini berarti kan dari segi orang tua juga mendukung nih ya Dini Iya. dalam bidang ini gitu. Nah, apa sih yang sampai sekarang ini yang Dini rasakan tuh dukungan yang paling besar dari mama, papa ataupun keluarga? Yang paling besar itu doa, terus papa itu sering kayak jengukin di rumah istirahatan atlet, kayak nanyain Dini butuh apa, Dini mau apa gitu. Jadi sebelum berangkat kerja papa itu jengukin aku dulu, atau pulang kerja papa jengukin aku dulu. Kadang pas waktu papa jengukin aku udah tidur. Oke, jadi kan memang kalau mau ke Porprov itu dia beda ya, Iya. tinggal di asrama ya? Atau enggak? Enggak, jadi udah ada rumah di daerah yang mau ditampilin, kayak misalnya di Bandar Oke. Lampung ini Nah. ada orang yang punya rumah di Bandar Lampung, terus mau ngasih nih biar atlet-atletnya Fasilitasnya gitu ya. Jadi jadi sejauh-jauhnya ayahnya Dini, papanya Dini gitu ya, dari Pringseu nyamperin Dini gitu ya, Iya. nanyain kebutuhannya apa. Itu sweet banget Dini gitu. Tapi Dini happy nggak? Happy banget ya Iya. dengan perhatian sekecil itu, orang tua support itu menjadi semangat terbesar untuk Dini ya, bisa meraih juara, dan salah satunya itu paling besar juga doa ya Tribuners, seperti yang Dini bilang tadi, banyak-banyak doa gitu ya. Oke. Nah Dini, pernah nggak sih nervous gitu ataupun kayak down gitu ketika Dini ingin ke suatu perlombaan gitu? Pernah nggak berada di titik itu? Pernah. Jadi kemarin itu pas waktu mau tradisional dance sport itu, malamnya itu aku ada temen, tapi temennya itu bukan tradisional, jadi dia latih dance tapi besok, tapi dia pengen ikutkan. Nah, aku malam itu tuh nggak bisa tidur karena kayak semangat, tapi pas waktu besok paginya tangan itu udah gemeteran gitu. Gemeter banget ya. Oke. Iya. Wow, jadi cara Dini mengatasi hal itu seperti apa tuh? Ya kayak tetap tenang, jangan nervous. Nanti kalau terlalu nervous nanti keganggu kan kitanya, jadinya banyak doa juga. Jadi doa terus. Doa terus ya. Iya. Oke. Dini, dengan juara-juara yang Dini dapatkan gitu kan ya, dari usia Dini yang dibilang masih muda dan juga kelas 6 SD ini, apa sih Dini pesan-pesannya untuk kedepannya untuk anak-anak seusia Dini ini? Tetap percaya diri, jangan ngikutin kata orang lain. Misalnya nih aku bisa nari, kalian bisa lukis, ya udah kalian ngikutin kata hati. Bilang sama orang tua biar gak jadi beban. Jadi kalau ada apa-apa ngomong juga sama orang tua, jadi jangan disumput-sumputin. Ya, apalagi kalau sudah punya bakat ya, sudah Iya. punya bakat dan juga sudah tahu nih kita sukanya di bidang apa seperti Dini gitu ya. Jadi kan mungkin dari orang tua juga bisa support dan bisa mengarahkan ke bidang yang memang lebih menjurus gitu ya. Jadi Iya. seperti Dini ini gitu. Nah, harapan Dini ke depannya untuk diri Dini sendiri nih seperti apa sih? Semoga bisa kepilih ke PON, soalnya apa namanya,
entah itu di tradisional dance sport atau Latin dance sport, pengen ke PON gitu. Oke, amin. Kita doakan ya, semoga cita-cita dan juga harapan Dini ini kedepannya bisa terwujud ya. Amin. Apalagi itu tidak hanya untuk membanggakan diri Dini dan keluarga, tapi juga untuk mengharumkan nama Lampung ya Dini ya. Oke, terima kasih banyak Dini ya sudah mampir ke studio Tribun Lampung, dan tentunya hari ini sudah menginspirasi Tribuners di rumah ya dengan segudang prestasi yang Dini dapatkan. Tribuners, mudah-mudahan dengan adanya podcast kita hari ini bersama dengan Dini, salah satu siswa berprestasi asal Fransiskus Pringsewu ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Tribuners di rumah dan lainnya gitu ya. Nah, terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan podcast Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Hari ini pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.